Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita melihat dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, rencana Tuhan selalu baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menyangkal pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saudara, bagaimana mungkin kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik ketika kita harus menghadapi masalah, ketika kita terus-menerus diperhadapkan kepada berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup ini? Demikian argumen mereka, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi kalau kita memperhatikan pembacaan kita pagi ini, firman Tuhan yang telah kita baca, di sini kita menemukan bahwa rencana Tuhan ternyata bukan sekedar tentang bagaimana kita menghindari penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini lebih berbicara tentang bagaimana memperkuat kita melalui sesuatu yang kita alami. Bapak Ibu, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14, Allah berbicara kepada orang-orang Israel yang telah dibuang dari tanah mereka. Tuhan, saudara, memberikan janji kepada mereka bahwa setelah 70 tahun Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Saudara, di tengah masa pembuangan mereka, di sana Tuhan mengajarkan kepada mereka supaya mereka membangun rumah, supaya mereka menanam kebun, supaya mereka memperbaharui kehidupan mereka. Saudara, dalam hal yang sama, sebetulnya kita juga diajarkan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kita, walaupun mungkin perjalanan hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks kita pagi ini. Yang pertama, saudara, Tuhan, Ia memiliki rencana yang baik untuk kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, saudara, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi kita. Nah, ini berarti bahwa setiap masalah, setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna untuk hidup kita. Karena itu, saudara, jangan pernah meremehkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, jadilah kuat. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita harus menjadi orang yang kuat. Tuhan mengatakan kepada Israel supaya mereka membangun rumah dan menanam kebun mereka, meskipun mereka saat itu berada di dalam pembuangan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin mereka tetap produktif dan fokus pada hal-hal yang dapat memperkuat iman dan karakter mereka. Saudara, jangan biarkan situasi sulit membuatmu mundur atau membuatmu menyerah. Yang ketiga, saudara, berserah kepada Tuhan. Terkadang, saudara, kita merasa terlalu lelah dan kecewa di dalam menghadapi tantangan hidup. Disinilah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan benar-benar diuji. Kita harus belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan mengatakan, saudara, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-14, Aku akan memberitahukan rencana-rencanaku kepadamu, rencana-rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, berserah kepada Tuhan
bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi sebaliknya kita harus terus berusaha dengan iman dan dengan harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita mungkin akan menghadapi banyak situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa rencana Tuhan selalu baik dan penuh kasih. Jadilah orang yang kuat dan berdiri teguh di dalam imanmu. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memimpin kita pada jalan yang benar. Saudara, teruslah bekerja keras dan tetap fokus pada tujuanmu meskipun hidupmu mungkin tidak berjalan seperti yang engkau harapkan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rencanamu yang selalu baik dan penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau selalu memimpin kami pada jalan yang benar. Walaupun kadang-kadang kami tidak selalu mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kepercayaan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman dan harapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.